Di episode sebelumnya, kita menyaksikan bagaimana Xiao Yan dengan menggunakan klon keabadian Kaisar Bintang 4-nya, menghadang pasukan Taisu yang tengah menghancurkan kota tempat tinggal salah satu klan spiritual. Dengan kekuatan yang luar biasa, klon ini dengan mudah menghancurkan setiap orang Taisu yang menghadangnya. Ledakan demi ledakan bergema keras di tengah kota yang sudah hancur berkeping-keping, menimbulkan awan debu dan percikan energi yang menyilaukan mata. Saat itu, Ling Fei, salah satu anggota klan spiritual yang selamat, hanya bisa berdiri tertegun di tempatnya, mata penuh ketidakpercayaan. Kekuatan pria yang berdiri di depannya benar-benar berada di luar batas imajinasinya. Ia bahkan tidak bisa membayangkan ada sosok dengan kemampuan sehebat itu di alam semesta ini. Tak lama kemudian, Xiao Yan maju mendekati Ling Fei dengan langkah yang tenang. Tangannya mengeluarkan dua botol batu giok yang berwarna kehijauan dengan bentuk yang elegan. Ia menyerahkan botol tersebut dan berkata dengan suara yang mantap, "Ini adalah ramuan penyembuhan yang sangat efektif untuk menyembuhkan luka, serta ramuan khusus untuk memulihkan kekuatan spiritual yang terkuras." Ling Fei menerima botol dengan hati-hati, matanya masih penuh keheranan. Ia mengangkat pandangan ke wajah Xiao Yan dan bertanya dengan nada ragu, "Mengapa Anda ingin membantu kami? Saya benar-benar tidak mengenali Anda, meskipun wajah Anda sangat mirip dengan seseorang yang saya kenal." Xiao Yan hanya menggeleng perlahan dan memberikan tatapan yang menenangkan. "Kita bisa membahasnya nanti. Sekarang, Anda dan semua orang dari alam spiritual harus segera bersiap untuk pergi dari sini. Jangan banyak bertanya lagi. Waktu tidak mengizinkan kita berlarut-larut." Ia kemudian menambahkan dengan nada yang lebih tegas, "Jika kita menunda lebih lama, teman-teman Anda yang masih terjebak atau terluka mungkin tidak akan selamat lagi." Kata-kata itu membuat Ling Fei segera bereaksi. Tanpa berpikir panjang, ia merendahkan diri dan memohon dengan sungguh-sungguh, "Tolong bantu kami selamatkan mereka juga. Saya bersedia mengorbankan apa saja untuk menyelamatkan klan saya dan teman-teman saya." Xiao Yan mengangguk sebagai tanda persetujuan. "Tenanglah, Anda cukup beristirahat di sini dan siap-siap untuk pergi. Sisanya akan saya tangani sendiri." Segera setelah itu, Xiao Yan melihat beberapa arah di kota di mana masih ada anggota alam spiritual yang terjebak oleh pasukan Taisu. Tanpa berlama-lama, ia melesat dengan kecepatan luar biasa ke arah depan. Setiap tinjunya yang dilancarkan membawa energi dahsyat yang langsung menghancurkan para prajurit Taisu yang menghalangi jalannya. Tak seorang pun bisa bertahan melawannya. Di sisi lain, setelah merasa lebih tenang, Ling Fei kembali ke arah tempat anggota timnya berkumpul. Saat ia tiba di sana, Fang Chan, salah satu pemimpin kelompok, langsung menunjukkan wajah yang penuh terkejutan. Ia berlari cepat mendekati Ling Fei dan bertanya dengan suara khawatir, "Ling Fei, kamu kenapa bisa kembali selamat? Aku kira kamu sudah..." Kata-katanya terhenti di tengah jalan saat melihat bahwa Ling Fei tidak terluka sedikitpun. Ling Fei mengangguk dan segera menjelaskan seluruh peristiwa yang baru saja terjadi. "Aku ditolong oleh seorang senior yang memiliki kekuatan luar biasa. Dia menghancurkan banyak pasukan musuh dengan mudah dan memberikan aku ramuan penyembuhan." Fang Chan mengerutkan kening dengan wajah bingung. "Senior, apakah dia teman lama dari alam spiritual yang mungkin kita kenal?" "Tidak," jawab Ling Fei dengan suara yang pasti. "Saya sama sekali tidak mengenalnya. Wajahnya memang mirip dengan seseorang, tapi sosok dan aura dirinya sangat asing bagi saya." Sementara itu di udara, Xiao Yan telah berhasil menghancurkan sekitar 500 prajurit Taisu yang tersebar di sekitar kota. Untuk beberapa saat, pasukan musuh tampak ragu dan mundur sedikit, melihat bahwa mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan lawan yang satu ini. Namun, suasana segera berubah ketika beberapa kelompok besar bala bantuan Taisu muncul dari kejauhan, membawa energi yang jauh lebih kuat dari prajurit sebelumnya. Xiao Yan menyadari situasi yang semakin memprihatinkan dan memutuskan untuk menyelesaikan perkelahian ini dengan cepat agar tidak ada waktu bagi musuh untuk melakukan lebih banyak kerusakan. Dengan cepat, ia meningkatkan intensitas serangannya secara tajam. Setiap gerakan tangannya dan kakinya mengeluarkan gelombang energi yang menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya. Tak butuh waktu lama, ia berhasil menghancurkan 500 prajurit musuh lagi, membuat pasukan Taisu terpaksa mundur lebih jauh. Setelah situasi sedikit mereda dan tidak ada lagi serangan dari musuh dalam waktu dekat, Xiao Yan kembali menghampiri Ling Fei dan Fang Chan. Ia segera memberikan peringatan yang tegas, "Anda semua harus segera pergi dari sini sekarang juga. Bala bantuan musuh yang lebih besar akan segera tiba, dan jika kalian terlambat, akan sangat sulit bagi saya untuk melindungi kalian semua." Selain itu, Xiao Yan juga mengeluarkan sebuah cincin penyimpanan berwarna kemasan yang bersinar dengan cahaya lembut. Ia menyerahkan cincin tersebut dan berkata, "Di dalam cincin ini terdapat banyak pil penyembuhan berkualitas tinggi serta pil energi dewa yang bisa membantu kalian pulih dan mempersiapkan diri untuk perjalanan selanjutnya." Ketika Ling Fei ingin bertanya lagi mengenai alasan pertolongan Xiao Yan, pria tersebut hanya tersenyum lembut dan kemudian bertanya dengan nada yang penuh makna, "Mungkin kalian masih ingat dengan kontes 10.000 alam yang pernah diadakan beberapa waktu yang lalu.
Kata-kata itu membuat mata Fang Chan menunjukkan ekspresi keterkejutan yang luar biasa. Ia berdiri tegak dengan wajah yang penuh kagum dan bertanya dengan suara yang sedikit gemetar, "Mungkinkah Anda adalah anggota dari tim Fearless yang terkenal saat itu?" Xiao Yan mengangguk dan memuji dengan senyum. "Baik sekali, kamu masih ingatnya. Sekarang tidak ada waktu untuk berbicara panjang. Segera pergi dari sini dan arahkan semua orang untuk meninggalkan kehampaan Laut Barat secepat mungkin. Saya akan tetap di sini untuk menahan musuh dan memberikan waktu bagi kalian untuk melarikan diri dengan selamat." Meskipun Ling Fei dan Fang Chan sempat menolak dan ingin membantu, Xiao Yan tetap pada keputusannya dengan sikap yang tegas namun penuh perhatian. Akhirnya, Fang Chan mengerti bahwa ini adalah keputusan terbaik dan tidak bisa ditolak lagi. Ia menangkupkan kedua tangan di depan dadanya sebagai tanda hormat yang dalam dan berkata dengan suara penuh rasa terima kasih, "Kami akan selalu mengingat bantuan Anda. Terima kasih telah menyelamatkan nyawa kita semua." Setelah itu, Fang Chan dan Ling Fei segera mengumpulkan seluruh anggota klan spiritual yang tersisa dan memulai perjalanan mereka meninggalkan kota tersebut. Dari kejauhan, saat mereka mulai menjauh, Fang Chan menoleh kembali untuk melihat sosok Xiao Yan yang masih berdiri tegak di tengah kota hancur. Ia mengangkat tangan dan sedikit mengangguk sebagai tanda penghormatan, sambil berjanji dalam hati bahwa suatu hari nanti, ia dan klannya akan membalas budi penyelamatan nyawa yang telah diberikan oleh sosok misterius tersebut. Cerita masih berlanjut dengan Xiao Yan yang pada saat ini telah menyelamatkan Lin Fei dan Fang Zhan. Begitu bahtera mereka pada saat ini menjauh, Xiao Yan juga tidak terus berada di bintang ini. Setelah dikunci oleh Taixu, Xiao Yan mungkin akan menghadapi lebih banyak penyerbuan. Xiao Yan pun bergumam bahwa Xiao Yan akan menghabisi mereka sambil berjalan-jalan. Begitu selesai berbicara, klon dewa asli yang dikendalikan oleh Xiao Yan pada akhirnya segera melesat meninggalkan tempat ini. Tindakan yang sebelumnya dilakukan oleh Xiao Yan ini tentu saja benar-benar membuat resah para makhluk Taixu. Namun begitu bala bantuan Taixu tiba, pada saat ini sosok Xiao Yan tidak lagi berada di bintang sebelumnya. Sosok-sosok dari Taixu juga pada saat ini menjadi semakin marah. Terlebih lagi Xiao Yan juga benar-benar telah mengambil Void God Armor. Informasi ini juga seketika dikirimkan ke pusat dari Taixu yang berada di kota 1000 bintang. Begitu kabar ini menyebar, wanita berambut merah seketika sedikit terkejut. Salah seorang di antara pemimpin Taixu juga pada saat ini segera berkata, "Sepertinya orang ini kembali muncul. Ia benar-benar telah mengambil Void God Armor. Tampaknya berita yang diberikan oleh Mansion Surgawi itu adalah benar. Jika begitu permasalahannya, maka semua bala bantuan di sekitar harus segera dikirim dan orang ini benar-benar harus segera ditemukan. Mereka harus menghabisi orang ini dengan cara apapun." Mendengar hal ini, wanita berambut merah pada saat ini sedikit mengangguk dan tampak merenung. Sementara itu, kembali ke Xiao Yan yang pada saat ini masih berada di dalam bahtera bersama dengan Yang Mulia Ratu. Xiao Yan yang melakukan pelatihan pada saat ini segera keluar dari ruangannya. Xiao Yan segera mengeluarkan klon suci dan hal ini membuat Yang Mulia Ratu kembali terkejut. Yang Mulia Ratu bertanya berapa banyak klon yang Xiao Yan miliki pada saat ini. Xiao Yan tidak menjawabnya. Namun dengan nada membohong dia pun mengatakan bahwa dia juga memiliki klon yang sekarang berada di klan Dewa Api Kuno. "Bolehkah aku sekarang pergi ke sana terlebih dahulu?" Mengetahui niat membohong dari Xiao Yan, Yang Mulia Ratu sedikit menghela napas mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan. Rupanya tujuan mengeluarkan klon ini adalah karena Xiao Yan ingin pergi. Yang Mulia Ratu pun segera berkata sebaiknya Xiao Yan pada saat ini jangan khawatir, ada monster tua di klan Dewa Api Kuno. Ia benar-benar sangat kuat jadi kamu tak perlu khawatir. Dan mereka juga sudah lama dipindahkan dari kehampaan Laut Barat. Yang Mulia Ratu juga telah bertanya mengenai kedua anak Xiao Yan dan kondisinya pada saat ini baik-baik saja. Xiao Yan pada akhirnya menghela napas mendengar apa yang baru saja dijelaskan oleh Yang Mulia Ratu. Sementara itu, Yang Mulia Ratu pada saat ini kembali menatap ke arah klon Xiao Yan dengan mata yang indah. Yang Mulia Ratu berkata bahwa aura dari klon Xiao Yan agak aneh. Meskipun ia adalah keabadian kaisar, tetapi ia tidak memiliki aura sensi. Apakah Xiao Yan mendapatkan klon ini ketika Xiao Yan berada di alam sejati Xuan Yin? Xiao Yan pun menganggukkan kepalanya dan berkata bahwa klon ini memang Xiao Yan dapatkan di alam sejati Xuan Yin. Klon ini juga diubah dari aura yang ditinggalkan oleh Yang Mulia. Mata indah Yang Mulia Ratu pada saat ini melengkung seperti bulan sabit sebelum akhirnya bertanya, apakah itu memang benar? Apakah Yang Mulia meninggalkannya? Dan jika begitu permasalahannya, izinkan ia memeriksanya. Berbicara mengenai alam sejati Xuan Yin, Yang Mulia Ratu pada saat ini kembali teringat mengenai permaisuri. Yang Mulia Ratu menatap ke arah Xiao Yan dan bertanya bagaimana perasaan Xiao Yan terhadap permaisuri, bagaimana sosok permaisuri jika dibandingkan dengan tubuh dari Yang Mulia Ratu. Yang Mulia Ratu pada saat ini mendekati Xiao Yan dan Xiao Yan hanya bisa terdiam termenung. Yang Mulia Ratu pada saat ini benar-benar mendekatkan wajahnya ke wajah Xiao Yan, membuat Xiao Yan pada saat ini gugup. Yang Mulia Ratu juga pada saat ini perlahan melepaskan kancing di lehernya dan hal itu benar-benar membuat Xiao Yan merasa tegang. Melihat Yang Mulia Ratu yang pada saat ini masih belum berhenti, Xiao Yan pun segera berkata, tentu saja Yang Mulia Ratu lebih baik. Xiao Yan berharap dengan Xiao Yan berkata seperti itu,
Yang Mulia Ratu akan menghentikan pergerakannya. Namun semuanya benar-benar di luar dugaan Xiao Yan dan Yang Mulia Ratu pada saat ini segera kembali berbicara kepada Xiao Yan. Yang Mulia Ratu sambil membuka kancing kerahnya pada saat ini berkata, "Ngomong-ngomong, bagaimana jika Xiao Yan melihat bagian ini dengan jelas?" Xiao Yan seketika tertegun dan sebelum Xiao Yan bisa bereaksi, Yang Mulia Ratu benar-benar telah melorotkan pakaiannya hingga memperlihatkan pakaian bagian dalamnya. Mata indah Yang Mulia Ratu juga sedikit menyipit ketika menatap ke arah Xiao Yan yang gugup. Detak jantung Xiao Yan pada saat ini mulai bertambah cepat tanpa disadari. Yang Mulia Ratu pada saat ini mengelilingi Xiao Yan perlahan dan Xiao Yan benar-benar tidak lagi bisa menahannya. Yang Mulia Ratu juga terus berkata bahwa karena klon ini dibentuk oleh aura yang ditinggalkan oleh Gu Zongsheng, tubuh ini secara logis adalah milik dari Gu Zongsheng. Dengan begitu, maka jika Yang Mulia Ratu melakukan sesuatu terhadapnya, hal ini tidak dianggap sebagai pengkhianatan. Selain itu, Xiao Yan juga jangan khawatir karena jika hal ini terjadi, Yang Mulia Ratu juga akan melakukannya. Xiao Yan pada saat ini benar-benar bingung dengan apa yang harus dilakukan. Pada saat ini mereka telah berada di bahtera yang telah memasuki formasi bergerak. Dengan begitu dapat dipastikan bahwa tidak akan ada siapapun yang mengganggu. Namun meskipun begitu, Xiao Yan pada saat ini masih tetap memilih untuk berdiri tegak. Di sisi lain, Yang Mulia Ratu pada saat ini bertanya mengapa jantung berdetak begitu cepat. Jika begitu permasalahannya, maka Xiao Yan pada saat ini masih tertarik pada Yang Mulia Ratu. Xiao Yan pada saat ini benar-benar tidak bisa menolak untuk melihat tubuh Yang Mulia Ratu yang benar-benar telah terbuka. Namun Xiao Yan pada saat ini masih terus-menerus berusaha untuk menghindari hal-hal yang diinginkan. Melihat Xiao Yan yang pada saat ini memejamkan matanya, Yang Mulia Ratu pun segera bertanya apakah Xiao Yan benar-benar tidak menyukai Yang Mulia Ratu. Xiao Yan pada saat ini tidak menjawab dan Yang Mulia Ratu pada akhirnya hanya bisa tersenyum pahit. Yang Mulia Ratu pun kembali membalikkan punggungnya dan segera mengangkat tangannya sebelum akhirnya rok panjangnya seketika terpasang kembali di tubuhnya. Yang Mulia Ratu pada akhirnya duduk bersila di ujung bahtera sambil menatap ke arah kehampaan. Namun meskipun begitu, Yang Mulia Ratu pada saat ini tampaknya tidak marah kepada Xiao Yan. Sosoknya pada saat ini berbalik dan Yang Mulia Ratu segera mengubah topik pembicaraan. Yang Mulia Ratu bergegas ke arah Xiao Yan dan bertanya bagaimana situasi dari klon dewa asli Xiao Yan sekarang. Xiao Yan pada saat ini menghela napas dan begitu membicarakan permasalahan ini, mata Xiao Yan segera meledak dengan niat membunuh kuat yang terpancar. Xiao Yan segera berkata bahwa karena mereka telah di sini, maka sebaiknya Xiao Yan melepaskannya untuk menghabisi para prajurit Taixu. Tampaknya semua yang dilakukan oleh Taixu benar-benar menimbulkan kebencian yang kuat di dalam hati Xiao Yan. Xiao Yan juga pada saat ini sangat yakin bahwa kekuatan dari klon dewa asli bintang 5 bukanlah batasannya. Xiao Yan merasa sangat percaya diri dan berani membiarkan klon dewa asli pergi begitu saja. Xiao Yan pada saat ini telah menghancurkan banyak Taixu dari tiap bintang yang berbeda. Xiao Yan juga merasakan adanya sesuatu yang aneh. Xiao Yan bergumam bahwa meskipun bintang dan alam ini telah dihancurkan oleh Taixu, setiap kali Xiao Yan membantu suatu alam, Xiao Yan dapat merasakan bahwa akan ada titik energi yang bertambah. Mungkinkah ini berasal dari perlakuan Sensi kepada Xiao Yan yang telah mengenalinya? Cerita berpindah kepada salah satu bintang atau planet yang sedang dihancurkan oleh orang-orang Taixu juga. Kehancuran terjadi di mana-mana. Banyak jeritan dan tangisan yang bergema di tempat ini. Sementara itu di atas langit terdapat beberapa sosok yang mengenakan Void God Armor dengan kejam. Seorang di antara mereka pada saat ini melesatkan cahaya pedang ke arah kerumunan. Ledakan keras benar-benar terjadi mengakibatkan teriakan dan kesedihan pada saat ini makin melonjak. Dia pun dengan sombongnya mengatakan kalian semua harus mati untuk Taixu. Dia pun berniat untuk melancarkan pedangnya lagi namun tiba-tiba seseorang muncul dan memblokir serangan tersebut. Ledakan pun terjadi. Selanjutnya sosok yang baru saja muncul tiba-tiba melangkah maju dan bergegas menuju ke arah sosok yang berada di udara. Sosok tersebut menyipitkan matanya, tetapi sebelum sempat ia berbicara, sebuah tinju yang seperti gunung pada saat ini meraung ke arahnya. Satu pukulan ini seketika benar-benar menembus perutnya sementara pukulan lain mengenai pelindung wajahnya. Void God Armor si pria benar-benar tidak mampu menahan pukulan dari Xiao Yan. Sosoknya benar-benar langsung dihancurkan di bawah tinju dari Xiao Yan. Sementara itu, sosok-sosok yang baru saja diselamatkan oleh Xiao Yan pada saat ini menyipitkan mata masing-masing. Mungkinkah orang ini adalah penyelamat mereka? Salah seorang lainnya pada saat ini berkata, jika ia memang penyelamat mereka, bagaimana mungkin ia bisa melawan semuanya dengan kekuatannya sendiri? Semua orang menatap ke arah Xiao Yan yang pada saat ini berhadapan dengan banyak makhluk dengan menggunakan Void God Armor. Xiao Yan pada saat ini harus menghancurkan sekitar 10.000 Taixu yang berada di hadapannya. Pada akhirnya sosok Xiao Yan tenggelam oleh gelombang serangan Taixu dari udara. Dalam situasi pertempuran saat ini, semua orang menggelengkan kepala dan berpikir bahwa Xiao Yan tidak akan bisa bertahan. Xiao Yan pun tanpa banyak basa-basi segera melesat dengan tinju kuatnya untuk menghancurkan banyak makhluk dari Taixu. Xiao Yan pada saat ini bergumam bahwa Xiao Yan belum sepenuhnya menguasai 82 tinju para dewa.
Jika begitu permasalahannya, maka ini merupakan pilihan yang baik untuk berlatih dengan orang-orang Taiksu. Xiaoyan pun segera mengeluarkan teknik 82 tinju para dewa untuk berhadapan dengan puluhan ribu makhluk-makhluk Taiksu. Xiaoyan benar-benar menghancurkan banyak sosok-sosok Taiksu. Pertempuran ini juga pada akhirnya benar-benar terasa sangat membosankan bagi Xiaoyan. Banyak suara ledakan yang tumpul bergemuruh di udara bersamaan dengan tinju Xiaoyan yang dibombardir. Meskipun Taiksu pada saat ini mencoba yang terbaik, tetapi Xiaoyan masih menyerang kerumunan dengan sikap mendominasi. Bagaimanapun, kekuatan fisik di dalam Void God Armor sepertinya hanya berada di tingkat Dogat. Hampir tidak ada kemungkinan bagi mereka untuk bisa bertahan hidup. Melihat apa yang pada saat ini dilakukan oleh Xiaoyan, pemimpin dari kelompok ini pun seketika mengerutkan kening. Sosoknya bergumam bahwa orang ini sangat kuat, dan mungkinkah ia adalah reinkarnasi dari Yang Mulia yang legendaris. Sebaiknya mereka memberitahu semua tim terdekat untuk segera memperkuat dan mengepung serta menekan orang ini. Informasi pun segera disebarkan sebelum akhirnya salah seorang di antara prajurit Taiksu pada saat ini segera bergegas. Sosoknya pada saat ini menjelaskan bahwa bala bantuan terbaru Taiksu telah tiba. 5 tim bala bantuan yang tersisa ada di dekat mereka. Yang perlu mereka lakukan pada saat ini hanyalah menahan sosok tersebut, dan ketika komandan yang lebih kuat datang, mereka akan dapat menggunakan kekuatan dari Dewa Senshi untuk menghabisi orang ini. Si pemimpin pun mengangguk dan pada saat ini memerintahkan semuanya untuk bergegas dan menahan Xiaoyan. Sementara itu di kejauhan pada saat ini sosok-sosok yang diselamatkan oleh Xiaoyan benar-benar merasa takjub. Mereka juga tidak menyangka dengan kekuatan fisik Xiaoyan yang begitu kuat. Salah seorang di antara mereka bergumam bahwa orang ini benar-benar memiliki kekuatan yang kuat. Ia bisa melihat makhluk seperti ini sekali dalam hidupnya dan ia bisa merasa puas. Ia benar-benar ingin tahu level apa yang telah dicapai orang ini untuk bisa mengabaikan orang-orang dengan armor tersebut. Menanggapi apa yang dikatakan oleh sosok tersebut, salah seorang di antara mereka juga pada saat ini segera berbicara. Sosoknya berkata jika dilihat dari kekuatannya, mungkinkah orang ini di atas Dogat, mungkinkah orang ini memiliki kekuatan keabadian kaisar yang legendaris. Ia tidak menyangka bahwa ia pada akhirnya bisa melihat orang dengan kekuatan seperti itu. Sosok-sosok ini pada akhirnya segera berlutut dan mengucapkan terima kasih kepada Xiaoyan. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini mengabaikan mereka dan Xiaoyan masih terus-menerus mengayunkan tinju miliknya. Xiaoyan terus-menerus menghabisi para prajurit Taiksu. Pemahaman tentang teknik 82 tinju para dewa juga pada saat ini menjadi semakin mendalam. Setiap kali Xiaoyan mengayunkan pukulannya, rentetan sosok Taiksu pada saat ini benar-benar dihancurkan oleh Xiaoyan. Tubuh mereka seketika menghantam tanah dengan keras dan mereka semua benar-benar telah mokat. Bersama dengan hal tersebut, Xiaoyan juga pada saat ini menyadari bahwa sepertinya orang-orang dari Taiksu ini sedang menunda waktu. Mungkinkah bala bantuan mereka benar-benar akan segera datang? Xiaoyan pun mengerutkan kening dan Xiaoyan pada saat ini segera menyadari sesuatu sambil bertempur. Xiaoyan juga pada saat ini sambil berpikir di dalam benaknya. Xiaoyan teringat bahwa dewa asli Tai He yang Xiaoyan temui sebelumnya sangat besar setelah kematiannya. Selain itu, ketika Xiaoyan mengambil klon dewa asli juga, ukuran dari klon dewa asli mencapai beberapa ratus meter. Xiaoyan pada saat ini berpikir mungkinkah klon dewa asli seharusnya bisa tumbuh menjadi ukuran yang besar. Xiaoyan sedikit merenung dan Xiaoyan juga berpikir bahwa Cimi benar-benar tidak ada pada saat ini. Jika Cimi ada di sini, maka Xiaoyan bisa menanyakan permasalahan ini kepada Cimi. Xiaoyan pun menghela napas dan bergumam bahwa Xiaoyan selalu merasa bahwa kekuatan ki dan darah di tubuh dewa asli belum sepenuhnya meledak. Xiaoyan pada saat ini benar-benar ingin tahu bagaimana Xiaoyan harus menggunakan ki dan darah ini ke tahap maksimal. Di dalam pemikirannya ini, tanpa disadari ribuan Taiksu pada saat ini telah dihabisi oleh Xiaoyan. Xiaoyan benar-benar masih tak terhentikan. Jika begitu maka hanyalah waktu sebelum pada akhirnya mereka semua dimusnahkan oleh Xiaoyan. Namun akhirnya terdengar suara menderu dari langit yang tinggi. Seluruh langit menjadi gelap ketika puluhan ribu prajurit Taiksu pada saat ini datang berkerumun. Orang-orang yang diselamatkan oleh Xiaoyan juga terkejut. Mereka bergumam bahwa sepertinya bala bantuan dari Taiksu telah tiba. Pemimpin dari Taiksu yang sebelumnya berbicara juga pada saat ini menghela napas dan berkata karena mereka telah diprovokasi. Mereka pada saat ini benar-benar akan menghancurkan sosok yang baru saja membantai Taiksu. Sementara itu di sisi lain, Xiaoyan juga pada saat ini mengangkat kelopak matanya menatap ke arah sosok-sosok yang baru saja datang di udara. Dewa Taiksu yang awalnya hanya terletak di lautan kehampaan pada saat ini benar-benar muncul. Separuh tubuhnya pada saat ini terlihat menembus langit dan sosoknya benar-benar terlihat sangat besar. Selain itu, ada juga banyak sosok-sosok Taiksu yang pada saat ini berbaris di samping kiri dan kanannya. Melihat monster besar yang kepalanya menonjol pada saat ini, orang-orang yang dibantu oleh Xiaoyan juga tercengang. Mereka bertanya-tanya apakah kepala besar yang baru saja muncul ini. Pupil mata semua orang tiba-tiba menyusut karena pemandangan di udara ini benar-benar mengejutkan mereka. Hal ini juga belum pernah mereka lihat. Tubuh besar dari Dewa Taiksu pada akhirnya benar-benar menembus langit dan menutupi matahari. Kegelapan pada saat ini benar-benar melanda. Xiaoyan juga pada saat ini mengerutkan kening.
Xiao Yan memang mengharapkan bala bantuan dari Taixu, tetapi Xiao Yan tidak menyangka bahwa bala bantuan ini datang begitu cepat. Melihat sejauh Xiao Yan memandang, bala bantuan Taixu di udara benar-benar berjumlah puluhan ribu. Xiao Yan pada saat ini tampak seperti berhadapan dengan jaring hitam besar yang merupakan para prajurit Taixu. Sosok-sosok yang diselamatkan oleh Xiao Yan juga pada saat ini menghela napas dengan penuh penyesalan. Mereka bergumam bahwa sepertinya semuanya sudah berakhir. Dengan begitu banyak orang yang mengenakan Void God Armor, bagaimana mungkin sosok penyelamat mereka akan bisa berhadapan dengannya? Ada terlalu banyak pasukan dan bagaimana penyelamat mereka ini bisa menghentikan orang-orang tersebut? Sementara itu di udara pada saat ini, para ahli terkemuka dari Taixu seketika keluar. Salah seorang di antara mereka juga seketika berteriak, tidak peduli dari manapun Xiao Yan berasal, jika ia berani memprovokasi Taixu, maka ia akan dipotong-potong hari ini. Para prajurit yang padat pada akhirnya segera datang dari segala arah terlepas dari apa kekuatan mereka. Mereka pada saat ini segera bergegas mengelilingi sosok Xiao Yan di tengah. Pada saat yang sama ada 7 atau bahkan 8 kristal merah di dada sekelompok sosok ini. Void God Armor di tubuh mereka semuanya bersinar dengan kilau yang berbeda. Dengan begitu dapat dipastikan kekuatan mereka juga jauh lebih kuat daripada Void God Armor generasi pertama. Selain itu sepertinya mereka seharusnya sudah mengetahui keberadaan Xiao Yan sejak lama. Dengan begitu maka sepertinya mereka juga benar-benar mengincar Xiao Yan. Sementara itu di sisi lain pada saat ini sesosok di antara para pemimpin Taixu seketika berbicara. Sosoknya berkata bahwa informasi yang mereka dapatkan merupakan informasi yang salah. Reinkarnasi yang mulia menggunakan pedang raksasa dan ahli dalam api serta guntur. Namun jika diperhatikan sangat jelas orang ini hanya bagus dalam kekuatan fisik. Segera laporkan kondisi ini kepada komandan. Ada perbedaan antara orang ini dan apa yang mereka cari. Seharusnya orang ini bukanlah reinkarnasi dari yang mulia. Sesosok prajurit pada saat ini bergegas dan segera mengirimkan laporan tersebut. Sementara itu pemimpin yang baru saja berbicara pada saat ini segera tersenyum sinis. Sosoknya lanjut berkata, namun meskipun orang ini bukanlah reinkarnasi yang mulia, mereka masih harus menghabisinya di tempat ini. Orang ini benar-benar telah menghabiskan banyak prajurit Taixu dan mengambil Void God Armor. Menanggapi perkataan sosok tersebut, salah seorang di sampingnya pada saat ini segera berbicara. Sosoknya berkata, tetapi kekuatan fisik orang ini sangat kuat. Tampaknya untuk menghabisinya mereka perlu menggunakan formasi untuk menahannya. Pemimpin prajurit Taixu pun mengangguk dan segera berteriak agar semuanya mengatur formasi. Puluhan ribu sosok seketika tersusun secara tertib dengan Xiao Yan yang berada di tengah formasi. Suara dari pemimpin Taixu kembali terdengar ketika berkata bahwa dengan perintahnya, bidik target dan habisi sosok tersebut. Puluhan ribu sosok seketika membentuk segel di tangan mereka pada saat yang bersamaan. Selanjutnya, mereka mengarahkan jari mereka masing-masing ke arah Xiao Yan. Kekuatan keabadian yang agung segera terkondensasi di ujung jari masing-masing prajurit Taixu. Semuanya melakukan gerakan yang sama dan seberkas cahaya pekat segera terbentuk di udara menyelimuti Xiao Yan. Puluhan ribu orang mengambil tindakan pada saat yang sama dan kekuatan yang keluar dari mereka tidak dapat diremehkan. Bahkan meskipun Xiao Yan memiliki tubuh keabadian, Xiao Yan mungkin tidak akan dapat menahan serangan seperti ini. Sinar cahaya pekat benar-benar meraung ke arah Xiao Yan, dan Xiao Yan yang ingin menghindar menemukan bahwa Xiao Yan tidak bisa melarikan diri. Ada banyak prajurit Taixu dari segala arah, mereka benar-benar membentuk lingkaran dan mengepung Xiao Yan dari segala arah. Tidak ada celah bagi Xiao Yan pada saat ini untuk melarikan diri kemanapun. Xiao Yan pada saat ini sedikit mengerutkan kening dan Xiao Yan benar-benar merasakan adanya perasaan krisis. Xiao Yan pun bergumam bagaimana energi dan darah yang kuat dari dewa asli ini bisa diledakkan dan jadi raksasa. Xiao Yan berpikir dan terus-menerus mencari cara bagaimana Xiao Yan bisa melonjakkan kekuatan dari klon dewa asli. Bersama dengan hal tersebut, ledakan keras pada akhirnya terjadi dengan banyak sinar cahaya yang dilesatkan ke arah Xiao Yan. Pancaran cahaya ini mengandung kekuatan keabadian dari sosok yang tak terhitung jumlahnya. Penggabungan kekuatan dari 10.000 serangan ini benar-benar berkumpul dan menyelimuti Xiao Yan. Kekuatan yang terkandung begitu menakutkan dan kuat. Bersama dengan sinar yang menyelimuti Xiao Yan, suara dari pemimpin Taixu kembali terdengar. Sosoknya berkata agar mereka jangan berhenti. Ledakan yang sangat besar pun mengguncang seluruh area. Sosok Xiao Yan pada saat ini benar-benar tenggelam dan tidak mungkin bagi mereka untuk bisa melihat apakah Xiao Yan masih ada atau tidak. Puluhan ribu berkas cahaya ini terus-menerus berlanjut seperti ini. Sosok-sosok yang sebelumnya dibantu oleh Xiao Yan juga pada saat ini menyempitkan mata mereka dan berpikir bahwa Xiao Yan akan mokat. Jika begitu permasalahannya, maka selanjutnya adalah giliran mereka. Para prajurit Taixu juga pada saat ini percaya bahwa Xiao Yan pasti telah dicekik dan dihancurkan oleh serangan gabungan mereka. Namun begitu cahaya berangsur-angsur meredup, sebuah telapak tangan pada saat ini tiba-tiba melonjak. Telapak tangan raksasa ini seketika meraih ratusan prajurit Taixu dengan satu telapak tangan.
Selanjutnya telapak tangan ini meremas dengan kuat dan seketika terdengar bunyi klik. Melihat telapak tangan raksasa ini, sosok-sosok di belakang Xiaoyan seketika berteriak sepertinya penolong mereka belum mokat. Teriakan dari sosok ini juga seketika bergemuruh ke para prajurit Taiksu yang berada di udara. Mereka pada saat ini benar-benar tercengang karena sekarang tidak hanya mereka gagal menghabisi lawan mereka juga sebenarnya masih memiliki energi untuk melakukan serangan balik. Pada saat ini sebuah telapak tangan besar menonjol dan telapak tangan lainnya juga segera melesat. Telapak tangan ini segera melesat dengan kecepatan yang sangat cepat. Telapak tangan ini langsung mengenai orang-orang yang berada di dalam formasi. Di dalam cahaya, sosok yang terlihat membengkak pada saat ini benar-benar melonjak. Tubuh fisik dari klon dewa asli pada saat ini benar-benar melonjak hingga berukuran ratusan meter. Xiaoyan pada saat ini bergumam ternyata kekuatan ki dan darah bisa digunakan untuk menampilkan tubuh dari dewa asli. Semakin besar tubuhnya, semakin banyak ki dan darah yang dikonsumsi. Untungnya kecepatan dari konsumsinya juga tidak cepat. Dengan begitu maka hal ini bisa dipertahankan untuk jangka waktu tertentu. Jika begitu permasalahannya, maka Xiaoyan pada saat ini benar-benar ingin mencoba kekuatan dari dewa asli. Begitu selesai berbicara, sosok Xiaoyan pada akhirnya segera melesat dengan tubuh besarnya. Melihat hal ini, pemimpin prajurit Taiksu pada saat ini seketika menyipitkan matanya. Sosoknya lanjut bergumam dari manakah orang ini berasal, mengapa ia memiliki kekuatan fisik yang begitu kuat bahkan serangan gabungan mereka tidak bisa membuatnya terluka. Ia khawatir mereka benar-benar telah meremehkan kekuatan dari sosok tersebut. Sosok tersebut pun mulai berteriak dan segera kembali memberikan instruksi. Sosoknya berkata sepertinya mereka hanya bisa menggunakan Dewa Taiksu, jika tidak maka semakin lama serangannya ditunda akan semakin besar kerugian di pihak Taiksu. Sementara itu di sisi lain, Xiaoyan pada saat ini masih terus-menerus menghancurkan banyak sosok-sosok prajurit Taiksu. Xiaoyan juga pada saat ini bergumam bahwa ternyata Xiaoyan bisa mengayunkan teknik 82 tinju para dewa dengan tubuh seperti ini. Ternyata ini adalah cara yang benar untuk membuka teknik 82 tinju para dewa. Tinju yang seperti gunung yang mengandung cahaya kemasan pada saat ini benar-benar menghancurkan banyak prajurit Taiksu. Entah itu dengan telapak tangan ataupun dengan tinju, kekuatan Xiaoyan benar-benar terlihat sangat menakutkan dan Xiaoyan benar-benar berhasil menghancurkan banyak makhluk Taiksu. Xiaoyan terus-menerus mengambil satu langkah ke depan. Dari sudut pandang Xiaoyan, para prajurit Taiksu ini tampak benar-benar seperti semut. Para prajurit Taiksu pada saat ini sama sekali tidak dapat. Xiaoyan melihat banyak pasukan Taiksu di depannya. Tak sedikit pun menunjukkan rasa gentar. Ia segera melesat ke arah mereka dan terus-menerus mengacak-ngacak barisan pasukan Taiksu. Melihat hal ini, pria yang bertanggung jawab memimpin para prajurit Taiksu seketika menyipitkan matanya. Ia benar-benar tidak menyangka bahwa Xiaoyan sama sekali tidak terkalahkan dan harus segera mengambil tindakan. Sosoknya akhirnya berteriak dengan keras agar mereka menyebarkan 8 lintah Taiksu untuk menahan orang tersebut. Kata pemimpinnya, mereka hanya perlu menahan sosok itu hingga bala bantuan lanjutan tiba. Tidak peduli seberapa kuat fisik Xiaoyan, jika bantuan mereka datang nantinya bisa menggunakan senjata dan formasi terlarang untuk menghabisinya. Jadi intinya, mereka hanya perlu menahannya sampai bantuan datang. Saat 8 lintah Taiksu muncul dari balik barisan pasukan musuh, Xiaoyan bisa langsung merasakan aura aneh yang mengelilingi mereka. Sosok-sosok itu tidak berukuran besar bahkan bisa dibilang cukup kecil, namun setiap satu di antaranya memiliki tentakel yang sangat banyak, seperti rambut yang bergerak bebas dan terus menggerayang ke segala arah, siap menjerat siapapun yang mendekat. Tanpa memberikan kesempatan untuk bersiap, mereka langsung melesat seperti kilat ke arah tubuh Xiaoyan, dengan kecepatan yang jauh lebih cepat dari yang diharapkan. Hanya dalam sekejap, tentakel-tentakel itu sudah menyentuh kulitnya, dan segera Xiaoyan merasakan rasa sakit yang menyengat seperti ditusuk ribuan jarum tajam sekaligus. Setiap kontak tentakel meninggalkan bekas seperti gigitan yang membuatnya menggigil sejenak, sampai akhirnya dia pulang langsung mencoba melepaskan para lintah Taiksu itu. Dengan cepat, Xiaoyan mengguncangkan seluruh tubuhnya dengan kekuatan penuh, melemparkan 8 lintah Taiksu hingga mereka terhempas jauh ke belakang. Namun ketika ia melihat ke arah bagian tubuh yang telah terkena sentuhan tentakel itu, muncullah tanda-tanda hitam yang mulai menyebar perlahan di bawah kulitnya. Warna itu pekat dan memberikan kesan menyeramkan, seolah sedang merusak jaringan tubuhnya dari dalam. Wajah Xiaoyan segera menggelap, matanya menyipit tajam saat ia merasakan bagaimana sebagian energi di dalam tubuhnya mulai terasa berat dan tidak lagi mengalir dengan lancar. Sepertinya ini beracun, ucapnya dengan suara rendah namun jelas terdengar di tengah kebisingan pertempuran. Ia menggertakkan gigi dengan keras. Meskipun tubuh dewa asli yang dimilikinya sangat kuat dan mampu menahan berbagai jenis serangan fisik, racun adalah salah satu kelemahan yang sulit dihindari, karena zat berbahaya seperti itu bekerja dengan cara yang berbeda untuk membatasi kekuatan fisik dan energi dalam dirinya. Untungnya, sebelum memasuki medan perang, Xiaoyan telah mempersiapkan segala sesuatu dengan matang. Dengan cepat ia meraih sebuah botol kecil yang tersembunyi di dalam selempangnya, mengambil satu pil detoksifikasi berwarna hijau muda dan langsung melemparkannya ke dalam mulutnya. Sesaat setelah pil masuk ke dalam tenggorokannya, ia bisa merasakan sensasi hangat yang mulai menyebar dari perut ke seluruh tubuh. Meskipun tubuhnya masih terasa sedikit lemah dan rasa sakit belum sepenuhnya hilang,
Xiao Yan tidak memberikan kesempatan bagi pasukan Taixu untuk melihat kelemahannya. Ia segera melompat ke depan dengan gerakan yang masih tetap gesit, terus-menerus melakukan serangkaian aksi menyerang yang cepat dan akurat. Tinjunya yang diledakkan energi terus-menerus mengayun ke segala arah, menghantam prajurit Taixu yang berusaha mendekat dengan kekuatan yang luar biasa. Setiap kontak tinjunya mampu menjatuhkan beberapa prajurit sekaligus, membuat mereka terlempar jauh dan tidak bisa bangun kembali. Ia bergerak seperti badai yang tak terbendung, menghabisi banyak sosok Taixu dengan setiap langkah yang ia ambil. Ketika melihat bahwa pasukan musuh mulai berkumpul kembali untuk membentuk formasi yang lebih kuat, Xiao Yan memutuskan untuk mengambil tindakan yang lebih drastis. Dengan kedua tangannya yang penuh dengan energi, ia mengangkat kedua lengannya ke atas langit, kemudian mengerahkan seluruh kekuatan yang ada di dalam dirinya untuk menarik sebuah gunung kecil yang berada di kejauhan. Tanah mulai bergoyang hebat, pepohonan tumbang, dan akhirnya gunung itu perlahan-lahan terangkat dari pangkalnya, mengambang di udara seperti sebuah benda yang tidak memiliki berat sama sekali. Tanpa basa-basi Xiao Yan pun langsung melemparkan gunung tersebut kepada kumpulan orang-orang Taixu. Suara mendesis tiba-tiba bergemuruh, dan setiap batu di tangan Xiao Yan melesat seolah-olah merupakan gunung yang terkoyak dari pijakan. Para prajurit Taixu sama sekali tidak menyangka bahwa Xiao Yan akan memilih cara bertempur seperti ini. Batu-batu besar itu meraung melintas layaknya meteorit yang menghujani langit, tak sedikit prajurit Taixu yang tidak sempat menghindar dan langsung terbentur dengan keras. Pada saat yang sama, Xiao Yan akhirnya berhasil membersihkan racun yang ditinggalkan oleh 8 cakar kehampaan. Namun, makhluk-makhluk kecil itu tak pernah menyerah dan terus menerkamnya tanpa henti. Xiao Yan menyadari bahwa dia tidak bisa terus membuang waktu di lokasi ini. Dia harus segera menemukan cara untuk mengakhiri semua ini. Dia juga menyadari bahwa ukuran tubuh dewa aslinya yang kini mencapai ratusan meter masih belum mencapai batas maksimal. Tampaknya dia harus kembali mengeluarkan esensi darah dan jiwa dari sumber kekuatan dewa asli itu. Diberikanlah kelancaran aliran darah. Segera setelah itu, sosok Xiao Yan yang tadinya ratusan meter tinggi dengan cepat membengkak menjadi ribuan meter. Tubuh raksasa itu sebentar terdiam sebelum dia menusukkan tangannya ke dalam kedalaman bumi. Dengan kekuatan luar biasa, dia hampir mengangkat sebagian besar lapisan tanah permukaan, lalu melemparkannya ke arah pasukan Taixu seolah-olah sebuah planet kecil yang menerjang. Pada saat yang sama, Xiao Yan melangkah dengan berat ke depan, membuat seluruh alam semesta seakan berguncang hebat. Tubuhnya yang menjulang ribuan meter segera menerjang barisan musuh. Pemimpin Taixu terkejut melihat hal ini dan segera menjerit agar pasukannya segera mengeluarkan sinar pemusnah kehampaan. Seiring dengan itu, seberkas cahaya pekat mulai terkumpul di mulut besar makhluk dewa Taixu itu. Xiao Yan mengerutkan kening melihatnya. Dia sendiri tidak takut dengan sinar itu, namun kekhawatiran besarnya tertuju pada mereka yang berada di bawahnya di planet yang dia lindungi. Meskipun dirinya mungkin tidak terluka parah, sinar penghancur semacam itu pasti akan menghancurkan planet tersebut. Jika hal itu terjadi, apa artinya dia berusaha menyelamatkan mereka? Xiao Yan menggertakkan gigi, sambil mencari ide alternatif. Dia terus merambah ke tengah kerumunan Taixu. Dengan telapak tangannya yang besar, dia bisa menghancurkan puluhan hingga ratusan makhluk Taixu dalam satu serangan. Hingga saat ini, dia hampir berhasil menghancurkan sebanyak 10.000 makhluk musuh. Dia bahkan tidak lagi memperdulikan Void God Armor generasi pertama yang dikenakan oleh sebagian makhluk Taixu yang dia hancurkan. Dalam hati, dia berpikir bahwa jika tubuhnya bisa terus membesar, hingga puluhan ribu bahkan jutaan meter, pertempuran ini bisa diakhiri jauh lebih cepat. Meskipun masih bisa merasakan kekuatan dahsyat yang melonjak di dalam tubuh klon dewa aslinya, saat ini dia harus fokus pada penghancuran massal pasukan Taixu. Yang menjulang ribuan meter, akhirnya proses penyiapan sinar penghancur kehampaan telah mencapai tahap puncak. Di tengah kerumunan musuh yang mulai berantakan, makhluk dewa Taixu dengan tubuh setinggi gunung itu telah mengumpulkan seluruh kekuatan kehampaan di dalam tubuhnya, hingga akhirnya pancaran cahaya merah yang menyilaukan itu langsung ditembakkan dengan kecepatan luar biasa ke arah Xiao Yan. Xiao Yan yang sebelumnya tengah menghancurkan ratusan prajurit Taixu dengan satu lengan saja sudah segera bersiap menghadapinya. Matanya menyala dengan nyala api kemasan, dan dia telah mulai mengumpulkan esensi darah dewa asli untuk memperkuat pertahanan tubuhnya. Namun, tepat pada saat dia hendak bergerak menghadang atau menghindari sinar itu, dia merasakan bahwa setiap gerakan tubuhnya menjadi sangat lambat, seolah ada rantai tak terlihat yang mengikat setiap serat otot dan tulangnya. Tanpa perlu waktu lama untuk berpikir, Xiao Yan segera menyadari bahwa dirinya telah dikunci oleh formasi rahasia yang secara diam-diam dibangun oleh para ahli formasi dari Taixu. Sejak awal pertempuran, beberapa sosok musuh yang tidak ikut menyerang telah tersembunyi di balik barisan depan, menyusun pola energi kehampaan yang saling terhubung satu sama lain. Pada saat yang sama, sinar penghancur kehampaan yang telah menempuh jarak ratusan meter dalam sekejap pun menderu menerjang dengan suara gemuruh yang menusuk telinga. Tanpa ada kesempatan untuk menghindar, sinar itu langsung mengenai dada bagian tengah tubuh Xiao Yan.
lalu dengan cepat menyebar ke segala arah hingga menyelimuti seluruh sosok raksasanya yang menjulang tinggi ke langit. Cahaya yang keluar begitu menyilaukan hingga membuat seluruh langit tampak seperti diterangi oleh bola api raksasa, bahkan membuat bintang-bintang di langit malam menjadi tidak terlihat. Melihat hal ini, pemimpin Taixu yang telah mengawasi dari kejauhan segera mengangkat tangan ke atas dan mengucapkan dengan nada penuh kemenangan dan keyakinan, "Saya benar-benar tidak pernah bisa membayangkan bahwa meskipun orang ini memiliki kekuatan fisik yang kuat hingga bisa mengangkat sebagian bumi dan menghancurkan ribuan prajurit kita. Namun mustahil bagi sosok seperti dia untuk bisa menahan kekuatan destruktif dari sinar penghancur kehampaan yang telah kita kumpulkan dengan seluruh kekuatan pasukan, ditambah lagi dengan formasi penghambat yang kini menyelimuti tubuhnya dan membuatnya tidak bisa bergerak sama sekali. Dia pasti akan langsung dihancurkan menjadi debu yang tak beraturan dan benar-benar lenyap berkeping-keping tanpa jejak sedikitpun." Selain menyelimuti seluruh tubuh Xiao Yan dan mulai merusak setiap bagian dari tubuh klon dewa aslinya, cahaya kehampaan yang menyebar ke sekeliling juga membombardir seluruh area sekitar dengan intensitas luar biasa. Tiba-tiba saja, gunung-gunung besar yang telah berdiri selama jutaan tahun di sekitar medan pertempuran mulai runtuh berkeping-keping, puncak gunung terlempar ke udara, lerengnya roboh dengan suara gemuruh, dan lahar serta batu-batu besar melesat ke segala arah seperti hujan meteor. Tanah di permukaan bumi mulai retak dengan jurang-jurang lebar yang menjalar hingga ke kejauhan, dan seluruh dunia seolah berguncang hebat seakan-akan terbelah dua. Suara ledakan dan gemuruh yang dihasilkan begitu keras hingga memekakkan telinga, menyebar dengan liar ke segala penjuru benua bahkan hingga wilayah yang tak terjangkau. Banyak sosok kuat yang berasal dari berbagai klan dan kerajaan yang telah berdiri di kejauhan untuk menyaksikan pertempuran epik ini terpaksa segera menutup telinga mereka dengan kedua tangan. Mereka mengerahkan seluruh kekuatan dalam tubuh serta menggunakan perlengkapan ajaib untuk melindungi diri, berusaha sekuat mungkin untuk menahan gelombang energi akibat dampak benturan yang terus menerpa mereka. Namun, tekanan yang dihasilkan begitu besar hingga mata mereka memerah dengan jelas, dan beberapa di antaranya yang belum mencapai tingkat kekuatan tinggi bahkan mulai merasa pusing dan tidak bisa berdiri dengan stabil. Cerita pun kemudian berpindah fokus kepada Xiao Yan dan Yang Mulia Ratu yang masih tengah dalam perjalanan panjang untuk mencari jantung guntur. Di dalam bahtera terbang yang melesat melintasi awan tinggi dan medan angin yang kasar, suasana terasa berbeda di setiap bagiannya. Di salah satu ruangan khusus yang telah disiapkan sebagai ruang kultivasi, dengan dinding yang dipenuhi dengan simbol-simbol perlindungan energi dan sumber daya spiritual yang melimpah, Xiao Yan duduk bersila dengan tenang. Tubuhnya terpancarkan cahaya keemasan yang lembut, sementara dia menyelaraskan napas dengan aliran energi alam sekitar, terus menyempurnakan kekuatan dalam dirinya dan menyaring sisa-sisa energi kehampaan yang mungkin masih tertinggal setelah pertempuran sebelumnya. Ia tidak terganggu sama sekali oleh getaran atau suara gemuruh mesin bahtera yang mengangkut mereka, seolah telah memasuki dunia kultivasi yang hanya milik dirinya sendiri. Sementara itu, di bagian depan bahtera pada ruang kendali yang luas, Yang Mulia Ratu berdiri dengan tegap, meskipun fokus penuh pada navigasi untuk menghindari badai energi dan wilayah berbahaya yang ada di sepanjang jalan, dia juga tidak pernah melewatkan untuk memeriksa kondisi Xiao Yan dari waktu ke waktu melalui cermin pemantau spiritual yang terpasang di dinding. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Xiao Yan yang sedang berlatih tiba-tiba membuka matanya. Cahaya biru menyala di tangan Xiao Yan dan ini adalah Suyu atau token giok biru yang bersinar terang di tangan Xiao Yan. Xiao Yan sedikit mengerutkan kening dan bergumam, mungkinkah mereka akan kembali berkumpul? Seketika Xiao Yan melihat di sekitar dengan adanya Yang Mulia Ratu dan klon suci yang cukup kuat tampaknya bukan permasalahan besar jika Xiao Yan meninggalkan mereka. Selain itu pertemuan di alam dewa kekacauan juga sangatlah misterius. Xiao Yan bahkan mendapatkan informasi yang berharga dari dunia-dunia yang berada di sekitar. Oleh karena itu Xiao Yan pada saat ini tidak boleh melewatkan pertemuan ini, terlebih lagi Xiao Yan juga harus memberikan ramuan yang telah disempurnakan untuk nomor 3. Xiao Yan juga sedikit menghela nafas karena Xiao Yan masih belum bisa memenuhi permintaan dari nomor 1. Xiao Yan juga ingin tahu apakah nomor 1 akan marah kepada Xiao Yan atau tidak. Setelah sedikit merenung Xiao Yan pada akhirnya tenggelam dalam pikirannya dan kesadarannya hilang ke dalam batu giok. Setelah Xiao Yan melakukan perjalanan ini sebanyak 2 kali, Xiao Yan pada saat ini perlahan-lahan menjadi semakin terbiasa. Setelah menyaksikan semburan cahaya yang cemerlang, Xiao Yan pada akhirnya matanya tiba-tiba mengeras. Xiao Yan kembali muncul dan berdiri di platform nomor 9 dan Xiao Yan seketika menatap ke sekitar. Beberapa sosok juga pada saat ini muncul satu demi satu sebelum akhirnya nomor 1 segera kembali mulai berbicara. Nomor 1 berkata bahwa semuanya telah berada di sini dan mereka bisa segera memulainya, akan bermanfaat bagi semua orang untuk bisa mengumpulkan setiap informasi yang berharga. Begitu selesai berbicara nomor 2 pada akhirnya segera mulai berbicara perlahan dengan nada tidak berdaya dalam suaranya. Sosoknya berkata bahwa kekacauan di dunia telah meningkat, mereka semua harus lebih berhati-hati di dunia tempat mereka tinggal tanpa terkecuali. 9 dunia utama saat ini telah mengalami krisis masing-masing. Ini berarti bahwa dunia mungkin akan hancur dan akan melahirkan dunia yang baru atau juga mungkin ada kekuatan besar yang ingin menggulingkan struktur yang ada saat ini.
Ia berharap semua orang baik-baik saja, karena krisis ini tidak disebabkan oleh satu dunia saja. Ia juga berpikir seharusnya ada kekuatan yang lebih kuat di balik semua yang terjadi pada saat ini. Tampaknya kekuatan tersebut berniat untuk menjerumuskan ke-9 dunia dalam huru-hara. Xiao Yan seketika mengerutkan kening begitu Xiao Yan mendengar apa yang dikatakan oleh nomor 2. Meskipun Xiao Yan tidak bisa melihat ekspresi dari nomor 2, tetapi Xiao Yan bisa merasakan keseriusan dari kata-katanya. Selain itu, yang mengejutkan Xiao Yan juga adalah informasi yang terkandung di dalam kata-kata nomor 2. Informasi ini cukup besar dan ini benar-benar mengenai 9 dunia utama. Xiao Yan bisa menangkap bahwa mungkin saja ada kekuatan yang lebih kuat yang berniat menghancurkan 9 dunia utama. Sementara itu di sisi lain menanggapi perkataan dari nomor 2 nomor 4 segera mulai berbicara. Sosoknya berkata bahwa ia setuju dengan apa yang dikatakan oleh nomor 2. Perang invasi dunia tempatnya tinggal juga telah berlangsung selama ribuan tahun. Sejauh yang ia tahu, Senshi juga pada saat ini sedang diserang oleh Taixu. Hal ini juga terjadi di dunia lain dan jika 9 dunia terus-menerus seperti ini, sepertinya hal ini bukanlah suatu kebetulan. Selain itu dunia-dunia seharusnya saling memeriksa dan menyeimbangkan satu sama lain, namun seiring dengan berjalannya waktu banyak subdunia yang muncul yang seharusnya tidak pernah muncul. Subdunia itu adalah cabang dari dunia asli. Waktu yang salah benar-benar telah menyebabkan dunia yang salah untuk muncul ke permukaan. Menanggapi hal tersebut nomor 5 juga pada saat ini segera mulai berbicara. Sosoknya berkata bahwa apa yang dikatakan oleh nomor 2 sepertinya merupakan kemungkinan yang cukup besar jika berkaitan dengan apa yang dikatakan oleh nomor 4. Ia berpikir keduanya adalah permasalahan yang sama. Tampaknya memang ada kekuatan yang menyalakan sumbunya untuk menciptakan kekacauan. Sepertinya ada hal yang sama yang terjadi di tiap dunia yang mereka miliki. Konon, katanya ada juga sosok biru muncul di dunia pegunungan dan lautan. Jika benar, maka seperti yang dikatakan nomor 2, kekuatan yang terlibat kemungkinan besar dari alam dewa kekacauan. Xiao Yan seketika sedikit terkejut mendengar kata sosok biru yang disebutkan oleh nomor 5. Xiao Yan terus-menerus mencerna informasi yang pada saat ini berlangsung di antara nomor 2, 4, dan 5. Xiao Yan bergumam di dalam hatinya, jika dilihat dari penampilannya sosok nomor 2 ini seharusnya berasal dari dunia yang sangat kuat. Kekuatannya sendiri juga sangat tirani dan bahkan seharusnya ia menjadi eksistensi tingkat atas di dunia tempatnya tinggal. Begitu Xiao Yan memikirkan hal ini, Xiao Yan kembali teringat pada sosok nomor 6. Xiao Yan sangat penasaran dengan identitas nomor 6. Xiao Yan juga telah mengetes apakah nomor 6 ini adalah Yang Mulia Ratu atau bukan, namun dari ekspresinya sangat kecil kemungkinan jika nomor 6 ini adalah sosok Yang Mulia Ratu. Jika begitu permasalahannya, mungkinkah nomor 6 ini adalah lawan atau musuh dari Xiao Yan? Xiao Yan pun pada saat ini segera berpikir bahwa tampaknya Xiao Yan harus segera mengajukan beberapa pertanyaan untuk mengetahui identitas nomor 6. Sementara itu di sisi lain nomor 7 dan nomor 8 pada saat ini masih memilih untuk bungkam. Tampaknya tidak ada informasi berharga apapun dari mereka. Sementara itu nomor 6 berkata bahwa Senshi juga pada saat ini menderita karena invasi Taixu. Ia baru saja mendengar bahwa Yang Mulia telah kembali, namun meskipun begitu ia juga mendengar bahwa sejauh ini sosok reinkarnasi dari Yang Mulia ini tidak memiliki kekuatan untuk mengambil tindakan melawan invasi dunia Taixu. Xiao Yan pada saat ini sedikit mengerutkan kening mendengar apa yang sebelumnya dikatakan oleh nomor 6. Xiao Yan pun menghela nafas dan Xiao Yan pada saat ini segera merumuskan beberapa pertanyaan untuk Xiao Yan tanyakan. Xiao Yan pada akhirnya berkata bahwa 9 dunia besar semuanya berada di dalam kekacauan. Selain itu semua terjadi hampir pada titik waktu yang sama. Menurutnya ini bukanlah sebuah kebetulan. Tetapi siapa yang mampu mengendalikan 9 dunia besar? Ia benar-benar ingin tahu apakah ada kekuatan seperti itu. Menanggapi perkataan Xiao Yan nomor 2 pada saat ini segera menjawab. Sosoknya berkata, tentu saja ada kekuatan seperti itu. Dari manapun dunia kita berasal, pernahkah mereka mendengar bahwa beberapa orang terkuat yang pernah ada telah menghilang secara misterius atau modar? Tetapi apakah mereka tahu kemanakah mereka sesungguhnya pergi? Akankah mereka benar-benar modar berdasarkan kekuatan yang mereka miliki? Xiao Yan seketika berpikir dalam-dalam mengenai apa yang dikatakan oleh nomor 2. Xiao Yan juga segera teringat pada sosok Yang Mulia yang pernah mencapai tingkat tertinggi di alam. Yang Mulia Ratu juga pernah berbicara mengenai hal ini kepada Xiao Yan. Selain itu tampaknya Yang Mulia Ratu juga tidak mempercayai tentang kejatuhan dari Chenan Yuan. Jika begitu permasalahannya, mungkinkah rencana ini benar-benar masih di luar imajinasi Xiao Yan? Dengan kata lain, mungkinkah semuanya ini hanyalah sebuah drama yang disutradarai oleh orang-orang kuat ini karena mereka bosan? Sementara itu di sisi lain nomor 2 pada saat ini kembali menambahkan penjelasannya untuk pertanyaan Xiao Yan. Sosoknya berkata, semua ini termasuk dengan kita bisa datang ke tempat ini. Keberadaan dari alam dewa kekacauan ini sudah lebih tinggi dari 9 dunia besar. Jika begitu permasalahannya, bagaimana jika ada dunia lain atau alam dewa lain yang bahkan lebih tinggi dari alam dewa kekacauan ini? Tentu saja ini hanyalah tebakan dari saya dan tidak ada cara untuk memastikannya. Kita hanya bisa mendengarkannya dan kita tidak perlu mempercayainya. Mendengar hal ini nomor 1 pun seketika mengangguk dan tiba-tiba berkata bahwa apa yang dikatakan oleh nomor 2 adalah sebuah kemungkinan. Xiao Yan juga pada saat ini tersenyum pahit mendengar apa yang baru saja dijelaskan.
Xiao Yan pada saat ini juga mau tidak mau memiliki pertanyaan di dalam benaknya, apakah Yang Mulia benar-benar modar? Orang sekuat Yang Mulia menurut apa yang dikatakan oleh nomor 2, bagaimana mungkin ia bisa modar tanpa menderita kerugian besar? Jika dipikir-pikir dengan hati-hati, bagaimana mungkin seorang sekuat itu bisa modar begitu saja? Tetapi jika Yang Mulia ini masih ada, bagaimana mungkin ia benar-benar bisa meninggalkan semua hubungan kerabat dan teman-temannya? Xiao Yan pun menghela nafas sebelum akhirnya Xiao Yan memutuskan untuk ke pertanyaan selanjutnya. Xiao Yan bertanya dengan nada penasaran sambil menoleh ke arah nomor 6. Xiao Yan berkata bahwa ia mendengar bahwa alam sensi memiliki seorang tuan. Tingkat kekuatan apa yang telah dicapai oleh master legendaris tersebut? Begitu melihat Xiao Yan yang menoleh ke arah nomor 6, 9 sosok yang ada juga seketika menoleh ke arah nomor 6. Mereka tentu tahu bahwa ini bukan lagi rahasia yang harus disembunyikan oleh nomor 6. Nomor 6 juga segera menjawab bahwa menurut rumor yang beredar, Yang Mulia sangat dekat dengan alam terkuat yang diketahui sejauh ini, yakni alam tertinggi. Tetapi apakah alam ini benar-benar telah dicapai, atau tidak ada di antara mereka yang mengetahuinya? Lagi pula Yang Mulia juga telah lama mokat dan banyak hal yang tidak dapat diverifikasi. Menanggapi hal tersebut, Xiao Yan pada saat ini berpura-pura seolah tidak puas dengan jawaban dari nomor 6. Xiao Yan bertanya, bukankah jika begitu permasalahannya berarti Yang Mulia pernah menjadi yang paling berkuasa di 9 alam? Tujuan Xiao Yan menanyakan hal ini adalah agar Xiao Yan bisa tahu dari manakah sesungguhnya nomor 6 berasal. Xiao Yan curiga nomor 6 adalah orang di luar sensi. Dengan jawaban pertanyaan ini, maka Xiao Yan bisa tahu seberapa dalam nomor 6 mengetahui sensi. Sementara itu di sisi lain, menanggapi perkataan Xiao Yan, nomor 3 segera mulai berbicara. Sosoknya berkata bahwa meskipun Master Sensi sangat kuat dan dianggap sebagai kultivator teratas di antara 9 alam, dari catatan dan rumor sosok yang bernama Yang Sen adalah yang terkuat di antara 9 alam. Namun keberadaan Yang Sen ini telah lama mokat sebelum adanya yang mulai menjadi orang kuat. Ia sudah dikabarkan telah meninggal dan tidak pernah terlihat lagi semenjak saat itu. Mendengar apa yang dikatakan oleh nomor 3, Xiao Yan pada saat ini sedikit menghela nafas. Selanjutnya Xiao Yan berkata karena Changnan memiliki orang yang sangat kuat seperti Yang Mulia, seharusnya mereka tidak perlu takut akan invasi. Namun hanya saja Yang Mulia telah lama mokat dan yang muncul sekarang hanyalah reinkarnasinya. Kekuatannya tidak lagi seperti dulu dan tidak mungkin lagi memiliki kekuatan untuk mengubah situasi. Xiao Yan pada saat ini mengerutkan kening dan berpikir, mungkinkah nomor 6 benar-benar berasal dari orang kuat dari sensi? Xiao Yan pada saat ini benar-benar penasaran, tetapi Xiao Yan tidak bisa terus bertanya. Jika Xiao Yan bertanya lebih banyak, maka Xiao Yan akan mengungkapkan niatnya kepada semua orang. Xiao Yan pun segera mengganti topik pembicaraan dan berkata bahwa situasi di dunia pada saat ini tidak lagi optimis. Xiao Yan khawatir ini adalah tren dan ngomong-ngomong beralih ke topik lain, Xiao Yan telah memurnikan ramuan yang diminta oleh nomor 3. Xiao Yan akan segera menyerahkannya kepada nomor 1 dan nomor 3 bisa mengambilnya. Nomor 3 seketika berkata dengan penuh semangat bahwa ini benar-benar sungguh sangat cepat. Ia ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada nomor 9. Mulai sekarang ia akan berhutang budi kepada nomor 9 dan jika ada pertanyaan nomor 9 bisa menanyakannya. Xiao Yan berkata dengan enteng bahwa ini hanyalah sedikit usaha. Xiao Yan menghela nafas dan Xiao Yan pada saat ini tampaknya memiliki posisi di hati semua orang sebagai seorang alkemis tingkat tinggi. Bersamaan dengan hal tersebut, nomor 4 juga segera berkata kepada Xiao Yan bahwa ia memiliki pil yang ingin dimurnikan. Ia ingin tahu apakah nomor 9 bisa direpotkan untuk mencoba memperbaikinya. Nomor 9 bisa bertukar bantuan atau barang kepada nomor 4 sebagai gantinya. Xiao Yan pada saat ini langsung menerimanya dan berkata tentu saja Xiao Yan akan bersedia, tetapi hal ini masih tergantung pada tingkat ramuannya. Xiao Yan mungkin tidak akan bisa memperbaiki ramuan tersebut tepat waktu. Nomor 4 segera mengangguk dan berkata bahwa ia akan menyerahkan obat mujarab dan bahannya kepada nomor 1. Tidak ada batasan waktu tertentu bagi nomor 9 untuk memurnikannya. Ia bisa memurnikan ramuan tersebut dan memberikannya kepada nomor 4 jika semuanya telah siap. Xiao Yan mengangguk. Sementara di sisi lain, nomor 5 juga pada saat ini segera mulai berbicara. Sosoknya berkata bahwa ia juga memiliki resep ramuan di sini. Ia ingin tahu apakah ia bisa meminta bantuan dari nomor 9 untuk memurnikannya. Xiao Yan kembali menerimanya dan berkata tentu saja ia akan berusaha semaksimal mungkin. Seharusnya jika ramuan ini berada di tingkat dewa, hal tersebut tidak akan menjadi permasalahan besar. Xiao Yan menghela nafas karena dengan cara ini Xiao Yan akan bisa mendapatkan lebih banyak bantuan dari tiap sosok. Xiao Yan akan bisa menukar kemampuan Xiao Yan ini dengan beberapa informasi yang diperlukan oleh Xiao Yan di masa depan. Xiao Yan pun menghela nafas dan Xiao Yan pada saat ini tampaknya benar-benar telah membuka jalan di dalam pertemuan di alam dewa. Xiao Yan telah menerima 2 permintaan pemurnian ramuan dan tanpa ragu menyetujuinya. Ia menyadari bahwa dengan cara ini, ia bisa memperoleh lebih banyak bantuan serta meningkatkan daya tawarnya di antara semua orang. Meskipun belum memiliki sesuatu yang bisa dipercayakan kepada orang lain, Xiao Yan berniat mempersiapkan segala sesuatunya sejak sekarang agar tidak ketinggalan kesempatan. Kekuatan para makhluk yang meminta jasa ini tak bisa dianggap remeh, dan kesempatan untuk menukar keterampilan alkemis dengan bantuan mereka tentunya menjadi hal terbaik yang bisa didapatkannya saat ini.
Pada kesempatan itu, Xiaoyan merasa perlu meminta maaf karena barang yang dipercayakan oleh nomor 1 masih belum dapat ditemukan. Nomor 1 hanya mengangguk dengan wajah yang tetap tenang. Xiaoyan kemudian menjelaskan bahwa ia akan segera menyerahkan barang tersebut begitu ditemukan. Awalnya ia khawatir nomor 1 akan merasa tidak senang, namun ternyata sosok itu dengan mudah menerima penjelasannya. Itu bukan masalah besar, saya akan menunggu Anda mencari barang itu secepat mungkin, ujarnya. Xiaoyan mengangguk dan berjanji akan berusaha semaksimal mungkin. Setelah itu, ia memilih untuk tetap terdiam, karena berpikir bahwa pembicaraan berlebihan tidak akan ada gunanya, seperti pepatah yang mengatakan, diam adalah emas. Saat ini, Xiaoyan masih merasa bingung mengenai tujuan pemanggilan 9 orang di alam dewa kekacauan. Meskipun mereka bebas bertanya apa saja, ia masih belum menemukan jawabannya. Selain itu, Xiaoyan tidak bisa melupakan bahwa nomor 1 mengaku mengenalnya dan menyatakan bahwa Xiaoyan juga seharusnya mengenalnya. Ia telah berpikir matang tentang hal ini, namun tidak ada sosok pun dalam ingatannya yang cocok dengan gambaran nomor 1. Siapakah sebenarnya sosok nomor 1 itu? Tanya Xiaoyan dalam hati. Pada saat yang sama, nomor 2 kembali bertanya apakah semua urusan sudah selesai, karena ia kekurangan personil dan tidak bisa lama tinggal di sana. Menanggapi hal itu, nomor 1 mengumumkan bahwa ia memiliki hal penting yang ingin disampaikan. Tidak banyak makhluk yang bisa bergerak bebas di dunia dan berkumpul di tempat seperti alam dewa kekacauan, ujarnya, bahkan sebagian dari mereka telah membentuk kekuatan sendiri. Seperti yang kalian ketahui, ada arus bawah yang kuat yang sedang melanda 9 dunia. Kemungkinan besar arus bawah ini berasal dari alam dewa kekacauan, dan dampaknya jauh lebih besar daripada yang kalian bayangkan. Kekuatan ini benar-benar dapat memengaruhi dunia kita, dan kita juga bisa menjadi bagian dari kekuatan tersebut. Yang tidak menjadi rahasia adalah bahwa setiap orang yang bisa datang ke alam dewa kekacauan, tak peduli kekuatan apa yang mereka miliki, memiliki kemampuan untuk melakukan perjalanan antar dunia. Kita semua adalah makhluk yang telah dikenali oleh pohon dunia, dan itu berarti kita memiliki kemampuan untuk mengubah aliran waktu. Saya berharap bahwa secara bertahap kita bisa melakukan sesuatu untuk menghadapi hal ini. Semua orang terdiam dan memperhatikan nomor 1 dengan saksama. Xiaoyan juga langsung menoleh ke arahnya, karena hal ini juga menjadi salah satu hal yang paling ingin ia ketahui. Tak lama kemudian, nomor 3 bertanya, lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Nomor 1 menjelaskan bahwa sebelum mengambil langkah apapun, ia ingin mengetahui seberapa banyak orang yang mendukung ide invasi dunia luar. Setiap orang bisa mengirim pesan kepadanya secara rahasia untuk menyatakan dukungan atau penolakan, hanya dia yang akan tahu jawaban masing-masing. Para hadirin mulai merenung sebelum akhirnya mengirimkan pilihan mereka. Xiaoyan sendiri sebenarnya tidak akan mendukung invasi terhadap dunia manapun. Namun, ia memiliki ide yang cukup berani untuk menyembunyikan identitasnya, sehingga akhirnya memilih untuk mendukung invasi. Ia tahu bahwa pilihan ini tidak akan terlalu berpengaruh karena tidak ada yang mengenal identitas satu sama lain. Yang ingin ia lakukan adalah mencoba mengungkap siapa sebenarnya musuhnya. Setelah semua orang mengirimkan pilihan mereka, nomor 1 kembali berbicara. Hasilnya tidak terlalu mengejutkan bagi saya, katanya. Dari 8 orang yang memberikan suara, 4 diantaranya mendukung invasi, dan 4 lainnya menentangnya. Kabar ini membuat semua orang terkejut, termasuk Xiaoyan. Ia tidak menyangka ada 3 dunia lain yang mendukung invasi. Ini benar-benar di luar dugaan. Namun, ia berpikir bahwa dukungan mereka belum tentu berarti mereka adalah musuh. Mungkin mereka hanya kecewa dengan kekuatan dunia utama mereka masing-masing tanpa mengetahui situasi yang sebenarnya. Tanpa informasi lebih lanjut, Xiaoyan tidak bisa membuat spekulasi apapun. Setelah itu, nomor 1 menyampaikan bahwa pemungutan suara ini hanya bersifat awal, jadi mereka tidak perlu khawatir. Sekarang, saya ingin memberitahu kalian bahwa ada tugas untuk kalian kerjakan, ujarnya. Kata tugas itu sedikit mengejutkan Xiaoyan, karena hal ini menunjukkan bahwa nomor 1 memang merupakan pemimpin terkuat di sana. Setiap tugas yang diselesaikan akan mendapatkan hadiah misterius. Lanjut nomor 1, nilai hadiah akan disesuaikan dengan tingkat kesulitan tugasnya, jangan berharap terlalu banyak, namun semua akan memiliki nilai yang layak. Para hadirin saling memandang sebelum kembali fokus pada nomor 1. Ia kemudian menjelaskan bahwa misi pertama berasal dari dunia kuno keabadian dan iblis, dunia paling kacau di antara 9 dunia, yang sedang dilanda pertempuran antara makhluk kuno keabadian dan iblis. Tujuan misi ini hanya satu, merebut posisi teratas dan mendapatkan tatanan makhluk kuno keabadian dan iblis. Xiaoyan sedikit terkejut mendengarnya. Nomor 1 melanjutkan bahwa setiap orang bisa berpartisipasi secara sukarela, dan identitas mereka tidak akan terungkap. Hal ini menjadi perhatian utama bagi semua orang. Tak lama kemudian, nomor 2 bertanya apa sebenarnya makna tatanan makhluk kuno keabadian dan iblis itu. Siapapun yang memperoleh tatanan ini akan dikenali oleh dunia kuno keabadian dan iblis, sehingga bisa memperoleh energi dunia, jelas nomor 1. Xiaoyan mengerutkan kening mendengarnya. Energi dunia pastinya akan sangat membantu meningkatkan kekuatannya, namun ia tahu bahwa tugas ini tidak akan mudah. Ia juga belum mengetahui jenis keterampilan bertarung apa yang akan dibutuhkan. Setelah menghela nafas, Xiaoyan merasa tidak terlalu tertarik dengan hadiah tersebut, namun yang membuatnya heran adalah adanya kebetulan yang luar biasa. Ia memang berniat mengunjungi dunia itu, dan kini tepat ada tugas dari nomor 1 di sana.
melihat semua orang yang tidak mengeluarkan suara. Nomor 1 akhirnya menyimpulkan bahwa informasi yang bisa disampaikan hanya itu. Silakan pikirkan dengan baik. Pesta ini telah selesai, dan kalian bisa kembali sekarang, katanya. Sosok-sosok di platform melingkar mulai menghilang satu persatu. Saat Xiao Yan sedang memikirkan hal itu, Bahtera Fearless telah melaju jauh ke dalam kehampaan alam semesta dan mencapai sebuah wilayah yang hancur parah. Di sekelilingnya, hanya ada kehancuran total yang menjulang luas. Bahtera Fearless masih terus melesat maju, tidak ada hal mewah yang terjadi selama ini dan badai kehampaan di alam bintang yang hancur ini juga tidak terlalu ganas. Di dalam perjalanan ini, tubuh asli Xiao Yan juga memutuskan untuk terus melakukan kultivasi. Bersamaan dengan hal tersebut, Yang Mulia Ratu pada saat ini bertanya kepada Xiao Yan apakah klon dewa asli Xiao Yan baik-baik saja. Xiao Yan segera menjelaskan bahwa situasinya pada saat ini tidak terlalu optimis. Klon dewa asli dikepung dan ditekan oleh banyak prajurit Taixu. Yang Mulia Ratu pun bertanya dengan ringan apakah Xiao Yan pada saat ini membutuhkan bala bantuan. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan berkata bahwa sampah ini masih bisa diatasi, oleh karena itu sampai saat ini Xiao Yan masih belum memerlukan bala bantuan. Yang Mulia Ratu pun tersenyum dan berkata bahwa Xiao Yan sepertinya benar-benar ingin membuat keributan besar dengan orang-orang Taixu. Jika begitu permasalahannya, sebaiknya Yang Mulia Ratu memberitahu Xiao Yan bahwa markas besar Taixu saat ini terletak di tempat benua Dodi. Tetapi menurut Yang Mulia Ratu sebaiknya mereka jangan pergi untuk saat ini dengan gegabah. Informan telah mengungkapkan bahwa apa yang pada saat ini muncul bukanlah kekuatan Taixu yang sebenarnya di Sensi. Xiao Yan seketika terkejut dan bertanya, mungkinkah Taixu juga telah menyembunyikan kekuatannya? Yang Mulia Ratu mengangguk dan berkata bahwa Taixu di Laut Barat saat ini hanyalah sebuah umpan. Tampaknya memang terlihat musuh sudah jelas dan mereka pada saat ini sedang bersembunyi, tetapi faktanya Taixu benar-benar sangat tersembunyi dan menangani arus bawah mereka yang tersembunyi merupakan tujuan utama Xiao Yan. Xiao Yan pun mengangguk dan Xiao Yan pada saat ini benar-benar harus meningkatkan kekuatannya. Xiao Yan tidak bisa mengambil tindakan untuk saat ini, namun meskipun begitu Xiao Yan juga pada saat ini masih tetap ingin membuat keributan besar terhadap Taixu dengan klon dewa asli. Di sisi lain, klon dewa asli yang sebelumnya menjadi sasaran serangan mematikan dari dewa Taixu masih diliputi ledakan yang meledak-ledak. Orang-orang Taixu yang menyaksikan kejadian ini yakin sepenuhnya bahwa sosok raksasa itu tak mungkin bertahan hidup. Namun ketika asap dan percikan bara akhirnya mereda, mereka terpana kaget tak terbendung. Tubuh raksasa klon dewa asli masih tegak berdiri di tempatnya, meskipun banyak bekas luka yang menyilang seluruh badannya. Sementara itu, Soyan hanya bisa menatap dengan mata yang penuh kemarahan ke arah orang-orang Taixu. Api balas dendam membara dalam dirinya, dia benar-benar bertekad untuk melenyapkan mereka semua dari muka bumi. Namun di pihak lain, orang-orang Taixu juga sama terkejutnya. Mereka merasa heran, mengapa sosok ini tidak menghindari serangan dewa Taixu. Dengan kecepatan yang dimilikinya, ia seharusnya mampu melarikan diri dengan mudah. Kemudian, benak mereka perlahan menyadari kemungkinan yang paling besar. Bukan karena ia tidak bisa menghindar, melainkan ia sengaja memilih untuk menahannya. Klon dewa asli melakukan hal itu bukan untuk diri sendiri, melainkan untuk menahan serangan dewa Taixu demi menyelamatkan dunia dan semua orang yang ada di dalamnya. Sekarang kita tahu kelemahannya, ujar salah satu dari mereka dengan nada yang penuh pemahaman baru. Pemimpin pasukan mengangkat tangan kanannya yang mengenakan gelang besi hitam, mengeluarkan sinyal cahaya kemerahan yang menyilaukan ke arah langit. Dewa Taixu, sekaranglah waktunya, luncurkan sinar pemusnahmu yang sesungguhnya dan bersihkan seluruh area benua ini dari permukaan bumi. Suara tangguhnya bergema ke seluruh medan perang, terdengar jelas bahkan di tengah deru angin dan jeritan pasukan yang terluka. Tanpa sedikit pun ragu atau keraguan, sosok raksasa dewa Taixu yang berdiri setinggi gunung mulai mengumpulkan kekuatan di tengah dadanya. Cahaya putih kebiruan mulai muncul, perlahan-lahan membesar dan menyala semakin terang, hingga akhirnya membentuk bola energi yang cukup besar untuk menutupi separuh langit benua. Udara di sekelilingnya menjadi panas dan bergolak, tanah mulai bergetar hebat, dan pepohonan besar pun tercabik-cabik terbawa angin sebelum serangan itu bahkan terlontar. Xiao Yan, dia melihat bagaimana bola energi besar itu perlahan-lahan bergerak turun ke arah pusat benua, menyinari setiap sudut dengan cahaya yang menyilaukan. Tidak bisa terjadi, mereka benar-benar menjijikan, ujarnya dengan suara gemetar. Mereka mengincar bukan hanya kita para pejuang, tapi juga orang-orang tak berdosa, wanita, anak-anak, bahkan orang tua yang tidak bisa berbuat apa-apa. Di sisi lain medan perang, Xiao Yan berdiri dengan kaki yang kokoh di atas batu besar yang mulai retak. Dia telah menggunakan hampir seluruh kekuatan kultivasinya untuk menghalangi serangan pasukan Taixu sebelumnya. Tubuhnya terluka di berbagai bagian dan pakaiannya sudah robek berkeping-keping. Cahaya yang luar biasa terang menyambar ke bawah dengan kecepatan kilat, menumbuk permukaan benua dengan gaya yang menghancurkan. Ledakan mengerikan pun terjadi, api merah meledak ke segala arah, membakar segala sesuatu yang ada di bawahnya. Gunung runtuh, sungai menguap dalam sekejap, dan seluruh pemukiman yang ada di benua pun lenyap tanpa jejak. Setelah debu dan asap perlahan-lahan mereda, pemandangan yang tersisa adalah hamparan tanah hitam yang luas tanpa satupun kehidupan yang terlihat. Hanya Xiao yang berhasil bertahan, melihat pemandangan kehancuran yang menyayat hati itu. Air mata merah karena kemarahan mengalir di pipi Xiao Yan.
sementara tangannya menggenggam begitu erat hingga kuku menusuk kulit telapak tangannya. Di sisinya, Xiaoyan menutup matanya sebentar sebelum membukanya kembali dengan pandangan yang penuh tekad dan api kemarahan yang tak pernah terlihat sebelumnya. Dia mengangkat tangan kirinya yang masih berlumuran debu dan darah, merasakan kekuatan baru yang mulai muncul dari dalam dirinya, sebuah kekuatan yang terbentuk dari rasa sakit kehilangan dan tekad untuk membalas dendam. Mereka telah melakukan kesalahan terbesar dalam hidup mereka, ucap Xiaoyan dengan nada tegas yang penuh keyakinan. Kita tidak hanya akan membalas apa yang mereka lakukan pada benua ini, tapi juga memastikan bahwa tidak akan pernah ada orang lain yang harus merasakan penderitaan yang sama seperti yang kita alami hari ini. Tiba-tiba, sebuah aliran kekuatan luar biasa yang hangat dan menyala muncul dari dalam tubuh Xiaoyan, mengalir deras seperti sungai yang meluap ke seluruh anggota tubuhnya. Kekuatan itu begitu besar hingga menyebabkan tanah di sekitarnya retak membujur, dan angin kencang berhembus mengelilinginya. Tanpa disadari, tubuhnya yang sebelumnya sudah mencapai ukuran ratusan meter kini terus membesar dengan kecepatan yang menakjubkan, sampai ribuan meter lebih tinggi lagi. Bahkan bagian atas badannya menembus lapisan awan yang tebal di atas langit. Sosoknya yang kini menjadi raksasa sangat besar membuat langit tampak lebih sempit, dan bayangannya yang menjulang tinggi menutupi sebagian besar area medan perang. Melihat sosok Xiaoyan yang telah berubah drastis, para pasukan Taisu yang tadinya penuh semangat kini mulai gemetar ketakutan. Beberapa di antaranya bahkan terjatuh ke tanah karena kaki mereka tidak mampu menopang berat badan akibat ketakutan yang melanda. Mereka tak pernah menyaksikan kekuatan semacam ini dalam hidup mereka. Dan bukan hanya itu, sebuah cahaya kemasan mulai muncul di dahi Xiaoyan. Awalnya hanya satu bintang kecil, namun perlahan-lahan bertambah satu persatu hingga menjadi 6 bintang yang bersinar terang saling berputar. Itu adalah tanda bahwa dia telah mencapai tingkat yang tak pernah terpikirkan sebelumnya. Keabadian Kaisar Bintang 6, peringkat kekuatan yang hanya dikenal dalam legenda, di mana pemiliknya memiliki kekuatan untuk menggerakkan bumi dan langit sesuai kehendaknya. Cahaya dari ke-6 bintang itu menyebar ke seluruh langit, menerangi bahkan bagian terdalam dari awan gelap yang menyelimuti langit akibat serangan sebelumnya. Suara seperti suara guntur bergema ke segala arah, seolah alam semesta sendiri sedang mengenali kelahiran sosok kuat baru ini.